Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online maupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Ada beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI, Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 412001017947 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi, atau melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Kalender tahun 2022 GKJ Cimahi, majelis telah mencetak dan membagikan kalender tahun 2022 GKJ Cimahi melalui ketua wilayah masing-masing. Bagi keluarga yang belum mendapatkan kalender tersebut bisa menghubungi sekretariat kantor gereja pada jam kerja pada hari Senin dan Kamis. Mohon perhatiannya. Panggilan beribadah, jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 19 ayat yang pertama. Tuhanku Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kesempatan saat ini atau ibadah kita saat ini, mari kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kembali, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 13. Kita masuk ke rumahnya. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kami ajak
jemaat untuk doa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita memujikan dari Kidung Jemaat 28 ayat yang pertama dan kedua, Ya Yesus, tolonglah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memujikan dari nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 376 ayat yang pertama, ikut Dikau saja Tuhan. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih berkat penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga saat ini kami dapat berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk dapat mendengarkan sabda-Mu, beribadah di hari Minggu pemberian-Mu ya Allah. Dan jikalau sebentar sabda-Mu akan kami dengarkan bersama, biarlah sabda Tuhan akan dapat menjadikan kekuatan dalam hidup kami, kemampuan kami dalam melangkah hari-hari pemberian-Mu. Karena kami yakin, karena kasih dan kuasa Tuhan sajalah kami dapat melewati hari-hari-Mu ya Allah. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus pun dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu?
saatnya belum tiba. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedokkanlah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sebab pemimpin pesta itu mengecap air. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu diperbuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Mengucap syukur pada kesempatan saat ini kita dapat kembali berkumpul bersama. Meskipun dengan suasana ataupun ibadah yang masih dilakukan secara online, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, bacaan yang baru saja kita baca bersama merupakan bagian dari karya mukjizat Tuhan Yesus yang pertama. Dan bacaan ini juga menjadi bacaan yang populer di dalam kehidupan umat, terlebih pada saat menghayati bagaimana karya mukjizat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Terlebih kaitan dengan bacaan ini, perkawinan di Kana. Ada mukjizat yang Tuhan berikan di dalam sepanjang kehidupan. Oleh sebab itu tak terbatas kasih dan kuasanya. Akan tetapi Ibu Bapak Saudara Kristus, yang sangat menarik dari bacaan kita saat ini adalah bagaimana kita dapat merasakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Yuk kita lihat dari, memang nggak ada banyak tokoh yang dibaca, yang disampaikan di dalam bacaan kita. Akan tapi saya ingin mengambil satu tokoh yang menarik di sini, yaitu kelompok pelayan. Dan saya membayangkan, ayo kita belajar dan siapkah kita menjadi tokoh pelayan di dalam bacaan hari ini. Mengapa saya sangat tertarik dari tokoh pelayan ini? Ya, ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Jikalau kita ingin merasakan kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan, justru kita dapat belajar dari mereka. Yang pertama adalah Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, dari tokoh pelayan ini, siapa mereka? Yang pastinya adalah orang-orang yang namanya pelayan, yang hanya menyajikan, gitu ya. Ya pastinya mereka orang rendahan. Akan tetapi dari mereka kita dapat melihat kuasa Tuhan. Saat Maria Ibu Yesus mengatakan kepada mereka, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Wah, ini menarik Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Kalau kita melihat tokoh pelayan ini, apa itu yang pertama? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lah, siapa Yesus? Yesus belum terlalu terkenal, bahkan belum terkenal saat itu. Akan tetapi Maria Ibu Yesus sudah memberikan pesan kepada para pelayan itu. Apa yang dikatakannya, perbuat. Ini ingin mengatakan apa Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus? Ada ketaatan dan kepatuhan tanpa melihat pandang bulu. Dalam hal ini, Yesus, siapa sih Yesus? Belum ada nama saat itu. Akan tetapi dengan kepatuhan dan ketaatan para pelayan saat itu, apa yang dikatakannya lakukan, ketundukan dia, maka akan terjadi ada kuasa besar.
Saya tidak bisa membayangkan jikalau para pelayan itu tidak menggubris apa yang disampaikan oleh Ibu Yesus, oleh Maria, dan tidak mau menghiraukannya. Maka apa yang terjadi? Peristiwa ini tidak akan tercatat di dalam kitab suci kita pasti. Ya, justru di sini tak terbatas kasih dan kuasa Tuhan akan nampak nyata jikalau kita mau taat. Sehingga bagian yang kedua, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, ayat yang ke-7, isilah tempayan-tempayan yang itu penuh dengan air. Nah, di sini lagi ngebingungin. Hanya Yesus dan para pelayan yang tahu bahwa yang mereka ciduk itu, yang mereka isi di tempayan itu adalah air biasa. Nah, ini yang menarik. Bagaimana jika kita sebagai pelayan saat itu disuruh hal semacam ini? Mau tidak? Pasti tidak mau. Wong tahu itu cuma air kok. Yesus juga belum terkenal saat itu. Apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana dan seperti apa Ibu Bapak Saudara Tuhan? Akan tapi ternyata dari ketaatan itu tidak ada pertanyaan, tidak ada bantahan. Para pelayan melakukannya, mengisi air di dalam tempayan tersebut. Dan yang menarik saat itu adalah saat Tuhan Yesus menyuruh menjedokkan dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Aduh, ini seperti kita bunuh diri. Mengapa demikian? Lah, wong tahu itu isinya cuma air. Kita suruh cedok dan kita kasih ke pemimpin pesta. Apa yang terjadi? Secara manusiawi itu cuma air biasa. Akan tetapi justru apa yang terjadi di situ adalah air itu berubah. Rasanya seperti anggur. Dikecap air itu dan menjadi anggur. Nah, ini hal yang luar biasa Ibu Bapak Saudara Kristus. Ada perubahan di dalam menjadi anggur yang terbaik. Oleh sebab itu dari ungkapan ini kita dapat melihat dari pembelajaran kita bersama saat ini adalah tidak hanya sebatas ketaatan, akan tetapi kedua di dalamnya adalah penyerahan diri. Para pelayan itu menyerahkan diri mereka. Konsekuensi sudah tahu. Jikalau ternyata itu tetap menjadi air, apa yang terjadi? Ya mungkin mereka dipecat, bahkan mereka dikeluarkan di dalam pesta tersebut. Udah nggak usah lah menjadi pelayan lagi. Sehingga apa yang terjadi? Ada konsekuensi yang dapat dan siap mereka tanggung di dalamnya, dalam rangka ketaatan itu. Dan inilah juga dalam kehidupan kita Ibu Bapak Saudara Kristus. Kita dapat merasakan kasih Allah dan kuasa Allah yang tidak terbatas di dalam hidup kita jikalau kita mau taat di dalamnya. Meskipun kita tahu di dalam ketaatan ada konsekuensi. Apa yang terjadi? Sederhana, seperti protokol kesehatan. Saat kita mau taat pasti ada apa? Konsekuensi, risih. Yang biasa kita salaman, ini tidak bisa salaman. Yang biasa kita tanpa masker, ini harus memakai masker kemana-mana saja. Risih, tidak siap. Akan tapi disitulah ada ketaatan, maka ada konsekuensi di dalamnya. Saat kita siap untuk menerima dan menanggung konsekuensi, maka bagian yang terakhir, yang ketiga, apa itu? Ada kemuliaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita pribadi. Kemuliaannya apa? Sama seperti pesta di dalam perkawinan ini. Pesta itu tidak dipermalukan. Pesta itu penuh dengan kemuliaan sampai akhir, menyediakan anggur yang terbaik sampai akhir pesta. Nah, ini Ibu Bapak Saudara Kristus. Saat kita mau taat, siap menerima konsekuensi, maka ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kita. Baru 16 hari kita lalui di tahun yang baru ini. Masih banyak hal yang akan kita hadapi. Akan tapi jika kita mau taat, siap konsekuensi yang kita tanggung dalam rangka ketaatan tersebut, maka Tuhan akan memberikan kemuliaannya sepanjang hidup kita. Karena kasih Tuhan selalu memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan. Saat kami ingin merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, mampukan kami sama seperti para pelayan yang saat itu hadir ada di dalam pesta perkawinan di Kana. Kami diajak untuk taat, siap menanggung konsekuensi dari ketaatan tersebut. Akan tetapi tidak sampai di situ. Ada kemuliaan nama Tuhan yang kami rasakan di dalamnya. Mampukan tuntun kami. Baru 16 hari kami lewati di tahun ini. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi. Akan tetapi sama seperti para pelayan-pelayan yang ada di pesta perkawinan di Kana, kami diajak untuk patuh. Tidak ada komentar, tidak ada sanggahan ataupun bantahan di dalamnya. Apa yang ingin Tuhan pakai di dalam hidup kami, mampukanlah Tuhan yang selalu menuntun, menyiapkan kami. Inilah juga yang mungkin sedang kami hadapi. Kami tidak tahu akan apa yang kami lakukan melangkah ke depan nanti, entah itu dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan pribadi kami. Akan tapi saat kami mau patuh taat, mau mendengar akan sabda Tuhan, mau mendengar akan banyak hikmat Tuhan, mungkin Tuhan memakai orang-orang di sekitar kami untuk dapat menegur, untuk dapat menguatkan, untuk dapat memberikan semangat dan motivasi. Itulah yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Karena Tuhan memakai siapa saja untuk dapat menuntun hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam cinta kasih tangan Tuhan. Pergumulan hidup kami ke dalam cinta kasih tangan-Mu ya Allah. Baik kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, biarlah kuasa Tuhan yang dapat memulihkan, menyembuhkan kami. Ada kasih Tuhan yang selalu menopang di dalamnya. Kami juga berdoa ya Allah untuk kehidupan pelayanan kami di GKJ Cimahi ini. Sertai kami, bimbing, dampingi kami. Jikalau kami pun berusaha untuk dapat menyajikan ibadah secara live streaming, saat ini kami sedang berusaha ya Allah, sehingga hari lepas hari di tengah pandemi kami tidak berdiam diri. Kami berusaha untuk yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dalam persekutuan kami. Tuntun sertai kami dalam kebersamaan ya Allah. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jemaat, kita untuk memuji, menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Terisi
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang kami sembah dan yang kami puji. Kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan membawa persembahan di hari ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi kami dan berkatilah tangan-tangan yang mengelola di dalam persembahan ini. Bapa, terima kasih berkat-Mu yang sudah mengalir setiap hari yang boleh kami nikmati, dan terimalah berkat yang senantiasa mengalir setiap harinya. Seperti Tuhan yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kirimat 426, kita harus membawa berita. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.